Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda bersama dengan Caca Anissa dan juga dialog yang tidak boleh dilewati. Benar sekali Ken dan juga pemirsa, Anda pasti tahu gerakan coblos 3 paslon di Pilkada Jakarta. Apa konsekuensinya? Benarkah bisa dipidana? Dan bagaimana kemudian asal mula munculnya gerakan tersebut? Di Apa Kabar Indonesia Malam, sesaat lagi. Pemilihan kepala daerah serentak akan digelar pada 27 November mendatang. Saat ini KPU seluruh Indonesia tengah memasuki tahap penelitian berkas calon kepala daerah yang akan berlaga di kontestasi pilkada. Salah satu ajang pilkada yang menjadi sorotan adalah pemilihan Gubernur Jakarta yang akan diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, serta Dharma Pongrekun Kunwardana yang berasal dari jalur independen. Berbeda dengan pilkada di daerah lain, di Jakarta bergema ajakan untuk mencoblos atau memilih ketiga pasangan calon ini. Menggemanya ajakan ini diduga karena ketidakpuasan pemilih, lantaran ada tokoh yang tidak bisa mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta. Ajakan untuk mencoblos ketiga calon ini tentu mencederai demokrasi dan menodai semangat pemilihan umum. Karena itu, ajakan seperti ini perlu dibendung. Lantas seperti apa Komisi Pemilihan Umum bersikap dengan ajakan coblos 3 paslon ini? Bagaimana tim sukses ketiga paslon membendungnya? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kalau kita baca sejarah, gerakan golongan putih atau gerakan kelompok putih ini merupakan kelompok moral yang muncul pada pemilu 1971. Tapi pada saat itu konteksnya adalah bahwa pemilu berjalan tidak demokratis sehingga muncullah kelompok seperti itu. Pasca reformasi, berapa kali pemilu sudah kita lakukan. Upaya untuk membuat demokrasi kita lebih baik lagi pun sudah semaksimal mungkin pemirsa. Tapi kenapa kelompok seperti ini muncul? Adanya kelompok yang disebut sebagai anak abah mencoblos 3 paslon di Pilkada Jakarta pemirsa, itu artinya merusak surat suara atau surat suara tidak sah dan juga merupakan kelompok yang tidak memilih atau mungkin kelompok yang apolitis di pemilu kali ini pemirsa. Bolehkah ketika KPU DKI Jakarta sudah mengatakan hati-hati yang mobilisasi gerakan coblos 3 paslon bisa berujung pidana? Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Narasumber saya sudah hadir di sini. Yang pertama, saya sudah melihat di sini Mas Agung Baskoro merupakan pengamat politik kita. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Caca. Dan saya juga sudah melihat ini mewakili tim dari Dharmakun di sini Bang Nelson Simajuntak. Selamat malam, Bang. Malam, Horas. Horas, Bang. Dan juga di sini ada Mas Habib mewakili RK dan Suswono. Ya, dan juga assalamualaikum, dan saya ingin menyapa narasumber yang tersambung lewat sambungan Zoom di sini, mulai dari Bang Ciko Hakim yang mewakili Pramono Rano. Apakah sudah tersambung Bang Ciko? Sudah ya, alhamdulillah. Dan juga ada Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta, Pak Dodi Wijaya. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, ya. Mbak. Boleh dijelaskan Pak Dodi? Ada berbagai macam pandangan, ada juga yang setuju, banyak yang tidak setuju ketika ada sebuah statement. Ada unsur pidananya atau melanggar hukum ketika melakukan kampanye, mengajak orang untuk mencoblos 3 paslon di Pilkada Jakarta. Seperti apa lebih jelasnya? Ya, terima kasih. Ini sebenarnya menunjukkan masyarakat atau publik sangat sayang ya di Pilkada Jakarta yang menjadi atensi banyak pihak, yang seringkali disebut pilkada rasa pilpres. Salah satunya memang Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta mengamanatkan untuk menjadi gubernur wakil gubernur terpilih itu harus mendapatkan suara 50% plus 1. Kalau tidak ada maka akan dilaksanakan 2 putaran. Ini yang menunjukkan bahwa khusus Pilkada Jakarta sistem formula elektoralnya sama dengan pemilihan presiden.
harus mendapatkan suara lebih dari 50% kalau tidak akan putaran. Sehingga atensi masyarakat itu cukup tinggi ya. Salah satunya adalah isu terkait dengan proses kandidasi, di mana ada yang merasa kurang puas dengan tidak ada calon mereka di dalam proses pencalonan kemarin. Namun kami melihatnya sebagai satu proses yang biasa saja. Pertama karena ranah untuk pencalonan ini kan ada 2 jalur ya. Pertama jalur partai politik atau gabungan partai politik, yang kedua melalui jalur perseorangan. Sehingga ketika 2 jalur itu sudah kami buka dengan maksimal, bahkan KPU DKI memberikan pelayanan secara maksimal bagi setiap calon, termasuk calon perseorangan, dengan melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Namun faktanya hari ini hanya ada 3 pasangan calon atau bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU DKI Jakarta. Nah, sehingga apa yang terjadi kemarin sebagai bentuk mungkin ketidakpuasan dari sebagian masyarakat, yang itu sebenarnya wajar-wajar saja ya, sebagai satu ekspresi politik. Namun sebagai proses untuk memilih itu kita tidak mengenal ya di negara kita konsep nota atau none of the above, atau yang memungkinkan pemilih menunjukkan ketidaksetujuan terhadap semua calon di surat suara. Nah, justru tindakan tersebut menjadikan suara tidak sah atau invalid vote. Nah, invalid vote ini justru menjadikan suara menjadi tidak bermakna. Padahal salah satu tujuan desain penyelenggaraan pemilu menurut standar internasional itu adalah menjadikan pemilu itu bermakna. Nah, bagaimana membuat pemilu bermakna? Nah, kita melihat Pilkada Jakarta ini kan sebenarnya seperti sebuah pesta ya. Kita ini happy-happy, senang. Ibarat pesta dikasih suguhan ada 3 menu ya, 3 menu, kita sebenarnya memilih sesuai mana yang paling kita sukai. Nah, kalau justru kita diberikan hak, diberikan privilege, diberikan hak konstitusional, kemudian tidak digunakan, ya, ini justru yang rugi adalah masyarakat sendiri gitu. Oke, ditahan dulu Pak Dodi Wijaya. Saya ke Mas Agung terlebih dahulu sebelum nanti saya tanya ke masing-masing perwakilan dari paslon. Ibarat lagi kondangan ini. Jadi kalau ada tamu nggak datang ke acara pernikahan, acara undangan tersebut, kenapa? Nggak suka dengan pengantennya atau seperti apa? Kalau ada kekecewaan, ya sudah. Sekarang kan tidak lawan kotak kosong. Sekarang ada 3 paslon. Masih ada gerakan ini seperti apa? Nggak menarik 3 paslon itu seperti apa? Iya, yang perlu di-endorse sebenarnya ada 3 aktor ya, Cak. Jadi kalau saya melihat ketika ada situasi di mana kotak kosong ataupun 3 pasang dicoblos oleh semua pemilih, maka yang perlu di-endorse utama itu penyelenggaranya dulu, KPUD, Bawaslu-nya dan seterusnya. Supaya apa? Supaya nggak kebobolan nih. Caranya bagaimana kemudian mensosialisasikan Pilkada Jakarta itu semenarik mungkin, semeriah mungkin, bahkan bila perlu mobil-mobil sound yang menarik, atraktif itu keliling sampai ke RT RW supaya apa? Sosialisasi pemilu ini bisa sampai ke akar rumput. Yang kedua ya dikasih insentif ataupun apa ya, semacam pemanis lah supaya pemilih itu memang datang ke TPS dari sisi penyelenggaranya. Kemudian dari sisi kandidatnya yang paling penting adalah bagaimana kandidat-kandidat ini bisa mensosialisasikan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemilih di Jakarta. Saya sering bilang anak Abah ini terrepresentasi dalam 3 golongan. Pertama yang memang kritis dengan pemerintahan Jokowi, yang kedua yang puas dengan kinerja Anies, yang ketiga Islam perkotaan. Nah, semua kandidat yang ada yang berkompetisi di Pilkada Jakarta, buatlah program yang merepresentasikan 3 itu. Islam perkotaan, pemilih kritis terhadap pemerintahan hari ini, dan yang memang puas dengan program Anies. Contohnya apa? Yang Islam perkotaan bisa dengan ya lebih banyak program-program yang Islami mungkin di level bawah seperti itu. Yang kedua yang kritis, bagaimana kemudian program-program ekonomi dilanjutkan, diselesaikan. Yang ketiga yang memang puas dengan kinerja Anies, semua paslon dilanjutkanlah program-programnya. Sehingga apa? Sehingga besok mereka punya kepastian ketika kandidatnya tidak maju, abahnya tadi nggak maju, oh ada kandidat alternatif yang bisa mereka pilih. Nah yang ketiga yang paling penting sebenarnya partai-partai yang menjadi koalisi pengusung dari paslon-paslon ini. Supaya apa? Supaya tidak sendirian berjuang penyelenggara dan kandidatnya seperti itu. Oke, nanti dari masing-masing perwakilan paslon untuk Pilkada Jakarta, di sini Mas Habib, Bang Nelson dan juga Bang Ciko, ketika ketemu dengan masyarakat, sebagai gerakan apolitis coblos 3 paslon ini ada tidak sih ditemui di masyarakat? Atau jangan-jangan ada kelompok yang mengendorse, memobilisasi hal tersebut? Karena ini gaungnya juga di media sosial pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.
Kita lihat terlebih dahulu, supaya nggak bingung nih, dasar hukum hak memilih itu apa sih? Kita merujuk pasal 198 ayat 1 di mana warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah menikah dan sudah pernah menikah, mempunyai hak memilih. Ayo, Anda punya hak memilih, pastinya pergunakan karena merujuk pasal yang sudah tertera. Dan pasal 28 ayat 28E, setiap orang berhak dan bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan juga ayat 3, setiap orang berhak bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan Anda memilih sudah dijamin oleh undang-undang pemirsa. Selain itu ada pasal 515, setiap orang dengan sengaja, nah ini dia, dengan sengaja pemungutan suara menjanjikan memberikan uang, materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, membuat surat suara tidak sah, dipidana penjara paling lama 3 tahun, denda 36 juta rupiah. Jadi jelas ya pasal 515, kalau Anda mau mobilisasi dengan memberikan iming-iming uang atau juga materi untuk mengarahkan ke satu paslon tertentu atau tidak salah satu di antara mereka, atau mungkin juga mencoblos 3 paslon pemirsa. Tapi sebenarnya woro-woro atau ramai-ramai gerakan coblos 3 paslon di sosial media, benarkah ketika di lapangan ada kelompok seperti itu, Bang Habib? Ini Cak, saya tahun 97 ya, mahasiswa tertangkap ketika kita aksi yang namanya boikot pemilu 97. Saya paham betul ya kesulitan gerakan semacam ini ya. Boikot pemilu, golput atau coblos 3 paslon adalah dalam konteks merasionalisasikan demand atau tuntutan aksi tersebut kepada masyarakat, terutama paling tingkat grassroots. Kalau kita ngajak orang demo atau mengorganisir orang demo, misalnya menolak kenaikan harga BBM, menolak penggusuran, itu gampang rasionalisasinya. Tapi ya, kalau kita mengajak orang untuk tidak memilih, untuk membatalkan surat suara, rasionalisasinya itu seperti apa? Itu yang kesulitan. Zaman Orde Baru saja sulit. Yang waktu itu kan nggak demokrasi. Kanal-kanal tertutup semua, ya kan ya? Dianggap pemilu formalitas semua. Itu aja sulit sekali. Apalagi zaman sekarang. Tadi teman dari KPU tadi siapa Mas Doni ya kan mengatakan ada 2 jalur. De facto kan sebenarnya 3 sebenarnya ya. Partai parlemen ya kan yang sudah diturunkan juga kuotanya dari 20 menjadi 7,5%, partai non parlemen juga cuma 7,5% dan perseorangan. Jadi bukan hanya 2, 3 ya kan jalur orang untuk masuk. Jadi sehingga sulit sekali menjelaskan kepada masyarakat ya bagi siapapun bahwa proses kandidasi ini sudah dibajak atau sudah tidak demokratis. Faktanya banyak orang bisa masuk gitu kan ya. Misalnya kalau ada orang yang mengatakan akan dihambat dan lain sebagainya. Faktanya Pak Dharma bisa mendaftar dengan militansinya, dengan keuletannya bisa mengajukan pendaftaran. Saya keliling ke 13 kelurahan di Jakarta seminggu ini. Ya, Jakarta Timur. Saya mohon maaf tidak menangkap ya adanya gerakan tersebut di tingkatan akar rumput. Responnya positif-positif aja berarti. Jadi mereka justru antusias dengan pemilu. Ya dengan pemilihan umum ya kan, walaupun nggak semuanya misalnya mendukung calon yang saya dukung, ya, tapi antusias untuk mengikuti pemilu di di Jakarta ini. Kalau Bang Nelson bagaimana? Baik, hashtag kita hari ini coblos semua kena pidana, kecuali independen, harusnya begitu ditambahin ya. Kita sebenarnya sudah hari ini 13 kali lebih kurang yang melaksanakan pemilu dari mulai tahun 55. Survei membuktikan dari data yang ada untuk mereka yang memberikan partisipasi, anjuran, paksaan dan sebagainya sebenarnya kalau udah mulai kampanye ini itu orang yang menyebut tadi anak abah ya, itu yang harus dituntaskan dulu. Tapi kami berpandangan lain. Dari satu sisi kita antara nomor 3 nomor 4 ini negara demokrasi di dunia kita pelihara ini. Di sisi lain kebebasan penuh, karena itu tadi ada golongan yang menyatakan sedemikian. Di satu sisi kita menempatkannya di dalam regulasi ya golongan putih. 2 ini yang kita bisa sebut tadi, Undang-Undang Dasar 45 kebebasan berdemokrasi tadi Mbak udah bacakan. Di Undang-Undang Otonomi Daerah juga ada, apalagi Undang-Undang Pemilu ini ya. Di sana siapa yang berhak?
Kalau kita telusuri di sisi lain tentunya bahasa Jakarta saya sebut no justice without no product parliament. Nah, ini dia, ini dikatakan begini. Kalau dia di KUHP untuk masyarakat umum, tentunya ini produk parlemen. Kalau dia perda, hanya yang dua ini aja. Nah, di mana kita tempatkan? Kalau mendahului surat edaran, keputusan KPU apakah setara, ini nanti yang diletakkan, baru putusan pengadilan yang menentukan. Tapi ketika ke lapangan ketemu tidak dengan kelompok-kelompok yang resisten ini, yang politis ini? Sampai hari ini kami belum temukan. Oke, sekarang saya ke Bang Ciko. Kalau Bang Ciko seperti apa? Ada tidak sih ketika ketemu dengan masyarakat, ada yang kecewa katanya, nggak mau milih lah di Pilkada Jakarta, mau coblos aja tiga-tiganya di surat suara. Ada nggak sih Bang Ciko? Ada, tapi memang saya belum menemukannya secara signifikan ya jumlahnya ya. Kebetulan saya tinggal di Jalan Bangka di daerah Mampang Perapatan yang memang di daerah itu adalah basis pemilih dari Pak Anies Baswedan gitu. Nah, terkait dengan ini tentu selain itu juga di medsos kita lihat begitu ramai ya. Tapi kalau di medsos itu kan tidak bisa diterjemahkan satu posting artinya satu orang, atau bisa juga satu postingan dari beberapa orang, atau ada orang yang menyebarkan postingan sehingga terlihat ramai. Tetapi pada prinsipnya kita tidak bisa menafikan keberadaan itu. Dan bagi kami di tim Mas Pram dan Bang Dul, yang kami upayakan adalah tentu untuk bagaimana kami bisa melihat apa alasan-alasan dari teman-teman yang akan melakukan ini. Nah, ini pertama yang harus sebenarnya kita mapping bersama ya, dari bukan hanya bagi kami, juga bagi paslon-paslon lain. Karena kita harus tahu, karena mereka juga adalah bagian dari warga Jakarta yang memang kita harapkan berpartisipasi dalam pilkada ini. Nah, kita harus mapping apa sih yang menjadi concern mereka, apa yang mereka rasakan, mengapa mereka sampai ingin melakukan hal tersebut. Gitu. Tapi pada prinsipnya setiap warga, setiap orang yang tinggal di Jakarta tentunya punya keinginan, punya kebutuhan, punya aspirasi yang mereka ingin titipkan. Itulah saya rasa yang mengapa mereka menjadi semacam punya kecewaan karena calon yang mereka anggap bisa menyalurkan aspirasi mereka kemudian batal untuk maju dan berlayar di pilkada ini. Artinya mereka merasa ada harapan-harapan yang pupus bersama dengan pupusnya harapan sang calon untuk maju gitu. Nah, artinya sekarang kalau bagi kami sedang memapping gagasan-gagasan dan visi misi apa sih yang mereka rasa sepertinya tidak akan dilanjutkan oleh calon-calon lain apabila calon mereka tidak maju. Dan ini yang akan kami rangkul, ini yang akan kami coba untuk memberikan solusi, dan mudah-mudahan ini juga dilakukan oleh teman-teman lain. Karena saya rasa kalau terkait dengan ancaman pidana dan lain-lain, ini bukan zamannya. Karena mereka saya rasa tidak akan terlalu gentar terkait itu. Apalagi juga mobilisasi yang dilakukan, saya yakini tidak akan melakukan dengan cara mengiming-imingi apapun gitu. Mereka hanya akan mengajak tetangganya, seperti juga kami berharap orang mengajak tetangga untuk memilih paslon kami. Dan saya rasa itu tidak ada larangan di situ, karena yang dilarang kan dengan cara-cara seperti mengancam atau mengiming-imingi uang dan materi dan lain-lain. Jadi harapan kami tentu, dan kami meyakini warga Jakarta yang berpendidikan tidak mengkultuskan individu, dan mereka senang dengan tokoh tertentu tentunya karena visi, misi, dan gagasan tertentu. Dan itu yang akan kami coba untuk kami lihat apakah cocok dengan visi misi yang akan kami usung, sehingga mudah-mudahan pemilihnya akan berpindah dari tadinya untuk merusak kertas suara dan memilih paslon kami. Oke, sesaat lagi ada yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu paling tidak suka kalau diancam-ancam, pemirsa, ditakut-takuti. Biasanya malah makin melawan, pemirsa. Nah, ketika ada gerakan coblos 3 paslon sebagai penyelenggara pemilu atau pilkada Jakarta, apa sih yang sudah dilakukan untuk membuat masyarakat mau untuk memilih di hari pencoblosan? Sesaat lagi. Masyarakat Jakarta datang ke pesta yang digadang-gadang sebagai pesta rakyat di Pilkada Jakarta. Buat dong pestanya menarik sehingga masyarakat mau datang. Apa yang sudah dilakukan oleh KPU Jakarta? Langsung saya tanyakan, Mas, ini bagaimana? Apa yang sudah dilakukan untuk membuat bahwa mobilisasi dari KPU ini jangan sampai kalah dengan mobilisasi orang yang coblos 3 paslon? Ya, pertama kami setuju ya bahwa pendekatannya dengan pendekatan pemidanaan ya. Nah, itu kan lebih pada pendekatan yang sifatnya represif ya. Kami
KPU ini kan lembaga pelayanan publik ya, kami bertugas melayani dua hal. Pertama, melayani peserta pemilu, yaitu pasangan calon, partai politik, calon perseorangan. Yang kedua, melayani pemilih. Nah, tentu dalam konteks pelayanan pemilih ini ada tugas-tugas, salah satunya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pertama, kami melihat bahwa masyarakat Jakarta ini adalah masyarakat yang cukup rasional ya. Kedua, juga heterogenitasnya sempurna. Jadi kalau mau mencari apa aja dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, yang paling religius sampai paling hedonis, semuanya ada di Jakarta. Sehingga dengan itu kami melihat bahwa akan banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pilkada ke depan. Tentu pendekatan-pendekatan sosialisasi yang selama ini dilakukan akan kami laksanakan dan kami gencarkan. Jadi banyak sekali Mbak Caca, setiap hari itu kami menerima audiensi, permohonan untuk sosialisasi dari para ormas, organisasi kepemudaan, RT RW, komunitas, sampai kami juga secara waktu juga sangat terbatas ya, sehingga kami limpahkan ke KPU Kabupaten Kota, ke teman-teman di PPK, PPS, KPU tingkat kelurahan, dan itu semua terus bergerak ya, termasuk juga kita akan libatkan kampus karena putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru bahwa kampanye itu juga bisa dilakukan di kampus dengan tanpa menggunakan atribut ya, dan itu menurut saya banyak hal yang bisa kita laksanakan dan kita sosialisasikan, dan kami terus berjalan setiap hari, dan kami meyakini partisipasi masyarakat untuk Pilkada Jakarta akan tinggi. Dan kenapa ini penting? Karena Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota ya. Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 akan menjadi kota daerah khusus, pusat ekonomi dan kota global. Maka dalam hal ini Pilkada Jakarta ini menjadi momentum yang penting bagi masyarakat Jakarta untuk memilih pemimpin. Siapa yang bisa membawa transformasi dari mantan ibu kota menjadi kota global. Nah, justru kami mengajak semuanya, masyarakat dari akar rumput sampai yang kelompok-kelompok masyarakat kelas menengah, termasuk 51%-nya adalah Gen Z dan milenial. Kami meyakini ini adalah pengalaman mereka untuk menjadi pemilih pemula, dan terus kami lakukan, dan tentu kami mendorong pasangan calon untuk melakukan kampanye-kampanye yang atraktif, yang edukatif, yang menarik, bisa mengoptimalkan semua kanal-kanal media sosial. Jadi ada peran penyelenggara, ada peran pasangan calon, ada peran partai politik dan gabungan partai politik untuk menentukan ini. Gitu Mbak Jata. Ya, jangan negatif thinking dulu pemirsa, KPU tidak melakukan apa-apa banyak. Mungkin tim di KPU ini sampai nggak pulang-pulang pemirsa untuk mensosialisasikan pemilu atau pilkada Jakarta. Mas Agung, kita bisa apa kalau ternyata yang membuat munculnya gaung gerakan apolitis coblos 3 paslon adalah kelompok-kelompok kecewa. Kelompok-kelompok yang memang mobilisir bahkan merencanakan untuk masyarakat merusak suara-suara di pilkada Jakarta. Kita bisa apa? Ya, saya ngambil contoh waktu terjadi COVID-19, Caca ya. Itu ada 3 hal yang dilakukan oleh Satgas COVID. Yang pertama itu saya teringat, dan mungkin ini bisa diadaptasi di Pilkada Jakarta mungkin ya. Yang pertama itu memperkuat narasi tentang partisipasi pemilu. Jadi di semua sosial media platform itu gencar dilakukan, apakah TikTok, Facebook, Instagram, dan seterusnya, YouTube seperti itu, dengan melibatkan influencer misalkan. Yang kedua, memperkuat struktur pemerintahan dari level RT, RW, desa, sampai seterusnya seperti itu. Sehingga semua aparat ini bergerak untuk mensosialisasikan partisipasi pemilih. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian membuka ruang-ruang partisipasi publik. Misalkan KPUD, KPU Kota Kabupaten membuka misalkan relawan pemilu, relawan demokrasi, dan seterusnya, supaya ada keterlibatan dari bawah, supaya kesadaran memilih itu makin besar. Jadi sifatnya tidak hanya top down, tapi bottom up sistemnya juga jalan. Nah, saya kira 3 hal itu efektif ketika COVID terjadi, dan untuk konteks Jakarta ini sangat mungkin. Kalau kandidatnya sudah bekerja mensosialisasikan program-programnya, KPUD-nya juga seperti itu. Kemudian nanti ada dari partai, dari pemerintah pusat. Saya kira angka partisipasi yang trennya bagus di Jakarta kemarin 2017 sampai 78%, itu bisa minimal dipertahankan lah. Tidak perlu kita langsung bombastis ini bisa naik, tapi pertahankan, dan bahkan trennya bagus kan nanti bisa lebih baik seperti itu. Saya jadi penasaran bahwa ternyata untuk membuat hal ini, untuk menghilangkan gerakan apolitis atau coblos 3 paslon ini dari masing-masing paslon, selain visi dan misi harus menggaungkan juga bahwa harus milih di pilkada, jangan golput. Mungkin dari Bang Ciko sendiri ada tidak kemudian upaya seperti itu, memberikan pesan seperti itu kepada masyarakat?
kami lebih mengutamakan pesan terkait visi misi dan gagasan ya, terkait dengan kita juga harus mau repot ya sebagai paslon, sebagai tim paslon, kita harus mau repot siapa sih sosok-sosok yang memang bisa digerakkan untuk tidak memilih di pilkada ini, dan kita harus mapping siapa mereka, apakah kaum miskin kota yang juga sebagian adalah pemilih dari Pak Anies Baswedan, apakah kaum Gen Z dan milenial yang juga tertarik dengan program-program beliau yang kemarin cukup inovatif misalnya, ataukah juga para kelas menengah yang merasa juga diuntungkan dengan hal-hal yang terkait dengan transportasi misalnya Jaklingko atau Jakmania yang senang karena ada JIS dan lain-lain. Jadi kita lebih ke arah situ, kita mengajak, kita melihat program-program itu yang akan kalau dilanjutkan tentunya akan lebih menurunkan kemungkinan bahwa mereka tidak akan memilih gitu. Jadi itu yang diutamakan. Terkait dengan golput, kami tetap menganggap bahwa itu masih adalah dalam tataran hak dari seseorang di sebuah sistem demokrasi. Namun tentunya kita juga harus melihat mana yang lebih baik, mana yang lebih sedikit mudaratnya. Yang lebih sedikit mudaratnya tentu tetap pergi ke bilik suara dan memilih, dan satu-satunya cara yang kami sampaikan selain dengan tadi mendekati visi misi, gagasan dan juga hal-hal yang menjadi kebutuhan warga tersebut, kami juga mengatakan kalaupun kalian tidak datang, pemilu itu tetap terlaksana. Kalaupun kalian tidak memilih atau merusak kertas suara, tetap akan ada yang dipilih sebagai pemimpin di Jakarta ini. Dan jangan sampai yang dipilih nanti, yang menang itu justru yang semakin jauh dari apa yang diharapkan oleh mereka dan bisa disalurkan aspirasinya melalui pasangan yang terpilih gitu. Jadi intinya itu aja. Kami hanya bisa mengatakan hal tersebut bahwa nggak efek loh ketika kalian merusak kertas suara, tetap akan ada gubernur dan wakil gubernur yang dipilih. Oke, kalau Bang Nelson seperti ada tidak sih upaya mapping ini? Mana sih masyarakat yang memang tadi sudah kecewa, tadi nggak mau milih di pilkada Jakarta, ini kan yang harus disosialisasi gencarnya di situ. Kita letakkan dulu visi misi tadi ya. Dari aspek rekonstruksi hukum saja, tadi udah kita bacakan. Pertama dia udah 17 tahun ke atas, sudah dewasa penuh, pemikir dan sudah elegan lah untuk memilih ya. Yang kedua, siapa tahu, yang penting jangan ada suruhan lah, udah matang ini semua. Ada satu cara terbelakang begini, bagi kita bagaimana menjadikan manusia, masyarakat Jakarta ini beradab, terhormat, mandiri, merdeka dan bahagia serta sejahtera. Ini gambaran kita peroleh. Kalau flashback sudah berapa kali saya ingat lagi 450 lebih tahun Jakarta ini udah ulang tahun. Apakah harus kita persoalkan yang begini-begini lagi? Kita menempatkan masyarakat itu dulu praduga tidak bersalah ini ya. Kalau sudah ada tadi regulasi yang mumpuni, yang bisa mengangkat ini, dengan kecerdasannya, dia bisa melihat apa latar belakang, who am I, siapa dia, apa yang bisa dia buat untuk Jakarta ke depan. Inilah mungkin yang bisa kita jadikan moto, Jakartaku itu aman, dan tentunya bagaimanapun keluargaku akan nyaman. Ini dia. Bang Habib. Ya, walau sedikit apapun, ya, walau kecil apapun angkanya, orang-orang yang saat ini berpendapat untuk mencoblos 3 paslon kan juga pemilih, ya. Dan kami kontestan, ya, partai yang mengusung paslon juga mencari sebanyak mungkin pemilih. Jadi mereka lah juga salah satu menjadi target kampanye kami, ya. Nah, orang Jakarta itu kembali lagi pada akhirnya tidak mengkultuskan calon. Kalau itu ini orang ya, tidak mengkultuskan orang. Saya paham sekali. Kenapa memang ada calon yang didukung, tapi karena memang ada beberapa program-programnya, sikap politiknya dan lain sebagainya yang disetujui oleh orang yang mengikutinya. Ya, tapi bukan berarti ya dia akan stagnan pada satu orang tertentu saja, enggak. Nah, kita ada waktu ya sampai ke pencoblosan, apakah kampanye resmi, kampanye yang dialokasikan oleh KPU, atau waktu sosialisasi non kampanye lainnya.
Nah, saya juga nanti perlu mendorong KPU juga dan Bawaslu ya. Soal sosialisasi ini juga jangan terlalu strict yang tidak pada tempatnya. Ya, sudahlah sekarang kita ada ancaman misalnya berkurangnya partisipasi, tapi aktivitas paslon dan tim kampanyenya, tim pendukungnya dibatasi dengan pengawasan yang berlebihan. Kan banyak di pilkada kemarin kumpul dikit dibilang kampanye di luar jadwal, dipersoalkan, jadi orang trauma takut. Saya pikir sekarang udahlah, ya emang ada aturannya, kita penuhi saja, tapi jangan berlebihan. Nah itu salah satu hal yang teknis juga, ya, karena ini semua orang mau kampanye. Tempat kami ya kan pengen mempengaruhi, pengen mengajak orang yang tadi misalnya ingin memilih Pak Anies ya kan. Akan ikut kami, begitu juga Pak Ciko, begitu Pak Nelson, kurang lebih begitu. Oke, dari partai politik atau dari paslon ini tim suksesnya berupaya untuk membuat masyarakat memilih mereka. Dari KPU juga berusaha untuk membuat pemilu atau pilkada Jakarta ini menarik, semenarik mungkin. Jikalau masih ada kelompok yang mobilisasi pemirsa untuk membuat warga Jakarta mencoblos 3 paslon, kira-kira narasumber saya setuju tidak bahwa pidana menjadi jalan akhir sesaat lagi? Ya, Mas Agung, sebenarnya dari Mas Agung terlebih dahulu deh. Wajar nggak sih kalau misalnya jalan akhir ketika ada kelompok yang memobilisasi untuk tidak memilih atau mungkin juga coblos 3 paslon dipidana? Ini ada undang-undangnya. Iya bisa, cuman saya kira efektivitasnya kurang gitu ya. Kalau misalkan pendekatan koersif diutamakan. Jadi lebih baik kalau untuk pemilih-pemilih rasional ini pendekatannya lebih persuasif, partisipatif, supaya apa? Supaya muncul kesadaran dari mereka, dan buat pemilih-pemilih rasional itu hal yang sebenarnya gampang distimulus. Tinggal apakah kita tadi kata Bang Ciko mau capek dikit kandidatnya, KPU-nya, Bawaslu-nya, masyarakat-masyarakat yang memang mau memilih untuk ngajak yang lain. Tapi yang jelas saya ingin mengelaborasi bahwa selain pemilih rasional yang kita elaborasi, ada pemilih yang juga terpapar sebagai irisan-irisan sosiologis. Ada juga pemilih yang memilih karena irisan psikologis. Sosiologis ini misalkan yang memang memilih karena agama, suku, ras, dan seterusnya. Nah ini bisa dilibatkan nih, misalkan ketua MUI Jakarta misalkan, atau ketua gereja Jakarta dan seterusnya. Supaya apa? Umat-umat yang terafiliasi dengan pemilih sosiologis tadi tergerak gitu. Nah yang psikologis ini apa? Yang psikologis ini yang memilih karena tampangnya, tutur katanya, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kalau semua dilakukan pendekatan ke pemilih rasional, pemilih sosiologis, pemilih psikologis, otomatis partisipasi itu bisa meningkat dengan sendirinya seperti itu. Kalau Mas Habib setuju nggak bahwa pidana menjadi jalan akhir? Ya, nah, kalau dalam konteks ilmu perundang-undangan, pidana itu kan ultimum remedium, langkah terakhir. Ya. Sementara kita sekarang juga kan mengenal konsep restoratif justice, ya kan, yaitu bahwa ya pilihan yang paling akhir lah, ya kan, penindakan secara pidana tersebut. Kenapa? Ya kan kondisi kita ini kan penjara udah overcrowded, Pak. Overcrowded, ya. 300%. Masa mau tambah lagi gara-gara golput begini kan? Nggak, masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan ya untuk mendorong orang tidak melakukan hal tersebut. Ya. Ya itu tadi maksimalisasi kampanye oleh 3 paslon maupun oleh KPU. Oke, Bang Nelson. Ada satu hal kita sebut the hiding area ya, area tersembunyi lah. Dan ini mungkin bagi lembaga KPU, KPUD se-Indonesia ini merasa beruntung juga, pengganti sosialisasi. Di sisi lain supaya masyarakat itu sadar, oh kita mau campaign, oh kita mau pesta demokrasi, kita mau memilih orang mana the best diantara yang non the best. Oleh karena itu bisa jadi untung ruginya ya. Kalau penyelesaian akhir sebenarnya semua harus di pengadilan. Tetapi membuktikan ini panjang. Kalau kita bilang 3 hari nggak mungkin. Coba begitu beratnya 3 tahun dan tadi penaltinya 36 juta. Apakah ini bikin efek jerah? Apakah 5 tahun berikutnya ini bisa berubah? Survei membuktikan tidak pernah lebih dari golput itu 30% di Indonesia. Kalau Bang Ciko seperti apa? Setuju nggak kalau jalan akhir ada kelompok-kelompok yang menghasut ini ya pidana penjara menjadi pilihan? Ya kita harus menjauh lah dari opsi tersebut ya menurut saya ya. Pada prinsipnya gini, kalau kita pelajari salah satu alasan dari
para inisiator yang menginginkan merusak kertas suara atau mencoblos ketiga-tiganya kan salah satu faktornya selain tadi yang visi misi dan gagasan calonnya yang gagal maju ini juga gagal untuk diperjuangkan. Yang pertama, tapi juga ada faktor terkait dengan ketidakadilan yang mereka rasakan. Entah itu benar atau tidak kan itu relatif, tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Tapi pada prinsipnya ketidakadilan ini akan kembali bisa dibuktikan ketika mereka yang hanya saya katakan mengajak untuk tidak memilih atau mengajak untuk mencoblos ketiga paslon sehingga rusak kertas suara, kemudian dipidana. Sementara kita tahu mereka juga merasakan banyak orang-orang yang melakukan kejahatan, koruptor dan lain-lain masih bebas berkeliaran, dan ini akan justru memicu gerakan golput yang tidak perlu diajak lagi di pemilu-pemilu berikutnya, dan ini akan sangat kontraproduktif. Jadi kami di tim Mas Pram dan Bang Dul tetap bersikeras tentunya bagi paslon-paslon dan juga KPU untuk terus mensosialisasikan betapa pentingnya untuk memilih dan sehingga kita dapat mempunyai pemimpin yang bisa kita menyalurkan aspirasi pada. Oke, terakhir Pak Dodi, bagaimana? Ya, sebenarnya KPU ini kan sekali lagi adalah lembaga pelayanan ya, termasuk salah satu adalah pelayanan terhadap pemilih. Jadi kami lebih mengutamakan untuk mendata pemilih, memberikan pendidikan pemilih, pendidikan partisipasi pemilih, kemudian memberikan fasilitasi kepada pasangan calon untuk kampanye secara edukatif, secara lebih kreatif. Itu yang pendekatan yang akan kami pilih ya. Jadi kami lebih kepada pelayan kepada pemilih. Kalau urusan-urusan pidana, urusan pelanggaran itu biarlah menjadi urusan dari teman-teman Bawaslu ya dan aparat penegak hukum. Jadi kami akan lebih banyak melakukan pendekatan-pendekatan yang edukatif, partisipasi publik. Tadi yang disampaikan Mas Agung tadi kami sepakat ya bahwa kami akan lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya kami akan mengumpulkan ketua RT dan ketua RT se-DKI Jakarta, nanti terutama Pak PJ Gubernur, nanti kami akan ada sosialisasi secara masif terkait dengan hal tersebut. Nah, ini nanti kami akan laksanakan. Baik, terima kasih Pak Dodi, terima kasih juga Bang Ciko, Mas Agung, Bang Nelson, dan juga Mas Habib. Memang hak Anda untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak politik Anda di Pilkada Jakarta.